Halo Sobat Bahari, apa kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat terus ya. Kali ini saya akan memberikan sedikit ilmu tentang dunia perikanan. Salah satunya adalah teknik pemeliharaan ikan baung atau Hemibagrus nemurus. Di sini saya akan membahas tentang teknik pemeliharaan ikan baung secara buatan. Teknik pemeliharaan ikan baung meliputi: pertama, persiapan kolam induk. Induk ikan baung dapat dipelihara pada kolam semi permanen dengan ukuran luas 8 x 5 meter dengan tinggi air 95 cm dengan pada tebar sebesar 3 ekor per meter persegi. Hal pertama yang harus dilakukan dalam persiapan kolam indukan ikan baung adalah dimulai dari membuang air dengan cara membuka bagian outlet kolam hingga air surut. Setelah itu, dilakukan pengeringan dan pengapuran dengan menggunakan kapur pertanian atau CaCO3 dengan dosis 250 gram per meter persegi. Hal ini dilakukan untuk membunuh kuman atau parasit dalam kolam dan dapat menyuburkan kolam. Kemudian kolam diisi air dari inlet setinggi 95 cm. Kedua, pemberian pakan induk. Pemberian pakan diberikan kepada induk dengan frekuensi pemberian sebanyak 2 kali dalam satu hari, yaitu pada pagi hari pukul 8 dan sore hari pada pukul 4. Pakan yang diberikan berupa pelet atau pakan komersil dengan jumlah pakan yang diberikan secara excitation atau sekenyang-kenyangnya. Pakan yang digunakan tentunya harus dapat memenuhi kebutuhan dari induk ikan baung dalam menyuplai energi seperti berenang, bereproduksi, ekskresi, dan lain sebagainya. Ketiga, seleksi induk. Seleksi induk ikan baung dilakukan untuk melihat tingkat kematangan gonad induk ikan baung yang dilakukan sebelum ikan dipijakan. Untuk melakukan seleksi, induk harus dipuasakan atau diberok terlebih dahulu selama kurang lebih 1 hari dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres pada ikan saat ditangkap, serta mengetahui induk gemuk karena lemak atau sudah matang gonad. Induk jantannya matang gonad biasanya ditandai dengan sudah mencapai umur 7 bulan sampai 1 tahun, memiliki berat badan mencapai 900 gram dan panjang total 200 mm, serta kelaminnya memanjang melebihi sirip anal dan ujungnya berwarna kemerahan. Sedangkan induk betina biasanya ditandai dengan sudah mencapai umur 1 sampai 1,5 tahun, memiliki berat badan 1000 gram dan panjang 200 mm, serta perutnya yang kuncit dan lembut jika diraba. Bila diurut akan keluar telur berwarna kuning. Keempat, persiapan wadah pemijahan. Hal utama yang dilakukan yaitu menyiapkan akuarium pemberokan untuk induk jantan dan betina. Akuarium ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan induk baung yang telah diseleksi atau disuntik. Tahapan yang dilakukan selanjutnya yaitu mempersiapkan wadah yang digunakan untuk menampung telur dan sperma berupa mangkuk dengan ukuran diameter 8 cm. Kain yang digunakan untuk penutup ikan saat dilakukan penyuntikan dengan tujuan pada saat dilakukannya penyuntikan ikan tidak bergerak dan ikan tidak mengalami stres. Alat suntik atau syringe digunakan untuk menginjeksi atau menyuntikkan cairan hormon ke dalam tubuh ikan. Jumlah wadah yang dipersiapkan tergantung dari jumlah induk betina yang akan dilakukan stripping. Wadah dibersihkan dengan menggunakan cairan natrium klorida atau NaCl 0,9%. Dituang sekitar 10 ml ke dalam wadah, kemudian dilakukan pembersihan wadah hingga bersih dan kering. Kelima, penyuntikan induk baung. Ikan baung merupakan sekian dari berbagai jenis ikan yang sulit atau belum dapat dipijakan secara alami. Oleh karena itu, diperlukan teknik pemijahan buatan. Untuk memijahkannya, ikan baung biasanya disuntik dengan suatu jenis hormon yaitu ovaprim yang dapat berperan sebagai hormon LH atau luteinizing hormone yang berperan dalam pematangan akhir dan ovulasi bagi induk ikan. Dosis yang digunakan untuk menyuntikkan ikan baung yang dilakukan adalah pada ikan betina sebanyak 0,5 ml per kilogram ikan. Namun, ikan betina harus dicek dulu keseragaman telurnya menggunakan kateter, sedangkan pada ikan jantan sebanyak 0,3 ml per kilogram ikan dengan rasio pemijahan 1 jantan banding 2 betina. Penyuntikan dilakukan ke induk baung secara intramuskular dengan kemiringan 45 derajat. Penyuntikan dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada penyuntikan pertama disuntik dengan dosis yang ditentukan dari total dosis lalu biarkan 10-12 jam.
Jika belum terlihat tanda ovulasi, maka dilakukan penyuntikan kedua dengan dosis sisa dari total dosis yang ditentukan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ikan tidak langsung ovulasi, dan bila penyuntikan telah dilakukan harus selalu dilihat kondisi ikan minimal 1 jam sekali untuk melihat apakah ikan sudah siap ovulasi atau belum. Bila ikan sudah terlanjur ovulasi, maka pemijahan akan gagal. Keenam, pengurutan atau stripping. Pemijahan buatan dilakukan dengan cara diurut atau stripping, bertujuan untuk mengeluarkan telur. Setelah mencapai 10-12 jam dari waktu penyuntikan, induk betina diambil dari akuarium pemberokan. Adapun proses pengambilan sperma pada ikan jantan dilakukan dengan cara membedah dan mengambil sperma yang masih terbungkus oleh kantung sperma. Kemudian, kantung sperma digunting agar sperma keluar. Bila ikan jantan telah selesai diambil spermanya, kemudian sperma disaring dan dicampur dengan cairan NaCl 0,9%, bertujuan untuk membuat sperma agar tahan lama, dan disarankan pada saat melakukan pencampuran sperma dengan NaCl 0,9%, usahakan sperma jangan terlalu kental dan juga jangan terlalu encer. Proses pembuahan seperti ini juga disebut proses pembuahan basah, di mana sperma jantan terlebih dahulu diambil dan diencerkan. Bila sperma jantan telah siap, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pengurutan induk betina. Setelah telur selesai di stripping, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pembuahan, yaitu dengan cara mencampurkan sperma jantan dan telur betina dengan cara diaduk menggunakan bulu ayam secara perlahan. Tujuan dilakukannya pengadukan menggunakan bulu ayam agar telur tidak mudah pecah, karena bulu ayam memiliki sifat lembut dan mengandung minyak yang membuat telur tidak mudah lengket. 7. Penetasan telur. Proses penetasan telur dilakukan setelah dilakukannya proses pembuahan. Penebaran telur bisa dilakukan pada akuarium yang sudah dipasang tray. Indikasinya, bila telur melekat di tray, maka kemungkinan telur akan menetas. Telur yang telah ditebar akan menetas selama 36-48 jam. Kedelapan, persiapan wadah pemeliharaan larva dan benih. Hal pertama yang harus dilakukan untuk merawat larva baung adalah dengan mempersiapkan akuarium terlebih dahulu. Akuarium dibersihkan dengan menggunakan spons hingga bisa digunakan. Akuarium yang digunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah akuarium bersih, siapkan heater dan aerasi di akuarium sebelum ikan dimasukkan, karena baung membutuhkan konsentrasi DO yang tinggi untuk bertahan hidup. Kemudian diisi air setinggi 25 cm. Kesembilan, pemberian pakan benih. Karena masih terdapat kuning telur dalam tubuhnya, maka untuk stadia larva tidak diberi pakan. Namun, setelah kuning telur habis, benih ikan baung diberi pakan alami. Pakan alami yang diberikan yaitu Artemia. Pemberian pakan dilakukan secara rutin mengingat benih ikan ini bersifat kanibalisme. Ke-10. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit merupakan salah satu faktor pembatas dalam kegiatan budidaya, terutama dalam kegiatan pemeliharaan larva dan benih dalam pembenihan. Penyakit dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu lingkungan, kondisi ikan, pakan ikan, dan kualitas air. Parasit yang biasa menyerang larva atau benih ikan baung yaitu white spot. Pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan menambah imunostimulan ke dalam pakan berupa bawang putih. Terakhir, pengelolaan kualitas air. Kualitas air sangat diperlukan dalam kegiatan ini karena hal ini merupakan salah satu yang dapat mendorong tingkat keberhasilan pembenihan ikan baung, mulai dari pemeliharaan linduk, pemijahan, penetasan telur, serta pemeliharaan larva. Caranya adalah tetap menjaga air dengan menyuplai oksigen yang cukup agar tidak merugikan ikan seperti ikan dapat terserang penyakit dan lainnya.